Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semua, jumpa lagi kali ini kita di Potludo, Podcast Pemilu dan Demokrasi Oke, KPU Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini merupakan program berlanjut dari sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU Kabupaten Tanah Datar. Dan kebetulan hari ini narasumber kita adalah dari rekan-rekan pergerakan mahasiswa yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kita sapa dulu mulai dari sebelah kiri apa kanan dulu? Sebelah. Ya, terserah. Dari kiri ada dari rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batu Sangkar. Ada Dinda Febri Hendika. Kemudian di sebelahnya ada rekan-rekan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Batu Sangkar, ada Bung Ilmi. Kemudian dari sebelah kanan kita ada rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Batu Sangkar, kepada Bung Anoki. Dan hari ini kita juga kedatangan dari rekan-rekan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Batu Sangkar. Kebetulan hari ini beliau sedang dalam perjalanan, nanti beliau akan menghadiri kegiatan kita hari ini, dan kita tunggu kehadirannya di hadapan kita bersama. Langsung saja terkait dengan pergerakan mahasiswa hari ini khususnya di Kabupaten Tanah Datar, kita di KPU tentu sangat berterima kasih kepada pergerakan rekan-rekan mahasiswa yang ada di Kabupaten Tanah Datar, baik itu dari rekan-rekan IMM, PMII, HMI, GMNI yang berkontribusi dalam mengisi proses demokrasi yang bergerak di Kabupaten Tanah Datar. Nah, dalam hal ini, kesempatan kali ini KPU Kabupaten Tanah Datar mengambil tema diskusi kita adalah terkait dengan peran OKP, yaitu dari HMI, IMM, GMNI, PMII, dan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana sudut pandang dari rekan-rekan pergerakan mahasiswa terhadap perkembangan demokrasi kita, baik itu sebelum pemilu dan pemilihan kemarin, bahkan nanti ke depannya apa gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, terutama organisasi OKP. Dan ini tentu kaitannya adalah terkait dengan Tridharma perguruan tinggi ya kawan-kawan semuanya. Tridharma perguruan tinggi kalau nggak salah itu ada pendidikannya ya, ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hal ini kita membahas terkait dengan bagaimana proses pengabdian dari kawan-kawan pergerakan mahasiswa terhadap masyarakat. Sebelumnya kita minta perkenalan dulu ya kepada kawan-kawan rekan-rekan organisasi mahasiswa OKP hari ini. Kita mulai dari IMM dulu ya. Silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar. Kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Tanah Datar yang telah memfasilitasi kami untuk berdiskusi pada hari ini terkait dengan peran OKP dalam demokrasi Indonesia ya Bang. Ya. Kami mengucapkan terima kasih, semoga diskusi kita ini bermanfaat hendaknya dan dapat menjadi pencerahan bagi kaum-kaum muda di luar sana hendaknya. Mungkin hanya itu Bang, terima kasih atas undangan dari KPU Tanah Datar. Ya, terima kasih. Kemudian silakan dari HMI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Febri Hendika, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Sebelumnya terima kasih banyak kepada KPU Tanah Datar yang alhamdulillah hari ini banyak ruang-ruang untuk diskusi, Ya. ngobrol santai, sehingga dengan ini mudah-mudahan kita bisa menyadarkan masyarakat atau yang memiliki hak dalam demokrasi
Dan semoga dengan podcast Potludo ini bisa mencerdaskan nusa dan bangsa. Mungkin hanya itu. Lanjut kepada Ya, silakan Bung Ilmi dari GMNI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ilmi Araski, perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, cabang Kabupaten Tanah Datar. Dan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada KPU yang telah mengundang OKP dalam ini membahas tentang peran OKP dan demokrasi. Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengajak kalangan-kalangan muda, terutama kalangan Gen Z, supaya melek politik dan tidak bisa lagi dibohong-bohongi dengan baik itu janji-janji politik yang merugikan masa dari masa ke masa, dan pilihannya itu bisa menjadi pilihan yang terbaik bagi dirinya. Mungkin sekian, Bang. Ya, terima kasih Bung Ilmi. Nah, ini terkait dengan organisasi masing-masing, kawan-kawan semuanya. Mungkin bisa diperkenalkan lebih mendalam terkait kegiatan apa aja sih yang dilakukan masing-masing organisasi. Apakah dari proses, misalnya ada kaderisasinya, program-program apa yang dilakukan di kampus, atau memperkenalkan lebih mendalam misalnya bidang-bidangnya apa saja nih, misalnya dari IMM apa bidangnya di HMI ini, di GMNI, apa aja nanti yang bisa kita perkenalkan kepada teman pemilih semuanya. Dan selamat datang juga kita ucapkan kepada adik-adik dari PMII. Silakan duduk. Ya. Dan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita perkenalkan kawan-kawan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Batu Sangkar, kepada Dinda Alif. Silakan memperkenalkan. Oh ya, siapa? Aan ya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dulu, organisasi apa saja yang dilakukan PMII. Silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Syah, biasa dipanggil Aan. Jadi mohon maaf sebelumnya saya terlambat gitu karena hujan ya. Kuliah juga ya? Ya masih kuliah, Bang. Ya, mungkin bisa diperkenalkan kepada teman pemilih semuanya. Misalnya PMII, apa saja yang dilakukan di organisasinya atau proses kaderisasinya bagaimana, program-program apa saja yang dilakukan oleh kawan-kawan PMII di lingkungan kampus misalnya. Karena kita berbicara tentang organisasi, kan ada tridharma perguruan tingginya ya. Ada proses pendidikannya, itu proses perkuliahan yang kawan-kawan mahasiswa lakukan, kemudian proses penelitiannya, misalnya proses riset-riset atau skripsi, kemudian ada yang namanya proses pengabdian ke masyarakat. Kita minta dulu tanggapan dari kawan-kawan PMII. Silakan Aan, bisa diceritakan sedikit tentang organisasi PMII itu apa, program-programnya apa aja. Silakan. Baik, Bang. Kami biasa, kalau kami di PMII, Bang. PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kami masih menjuru untuk meningkatkan minat baca mahasiswa, Bang. Minat baca ya? Ya, masih terfokus untuk itu, Bang. Sebab kenapa dari beberapa orang mahasiswa yang saya lihat, baik dari semester 1 sampai semester akhir, mungkinan minat baca masih kurang, Bang, gitu, Bang. Masih kurang ya, literasi ya? Nah, literasi masih kurang gitu kan, Bang. Nah, jadi kami masih terfokus untuk meningkatkan minat baca dan ya membaca-baca sedikit lah, Bang, gitu, Bang. Oh gitu. Kalau misalnya kegiatan sosialisasi ke masyarakatnya dari PMII ada ya kali ya? Ada, Bang. Biasanya kami itu, Bang. Kami selain bagi-bagi sembako itu kegiatan rutin kadang-kadang. Dan kadang-kadang kami itu, Bang, karena sekre kami dekat masjid kan, Bang. Jadi kami mengajak kawan-kawan untuk sholat berjamaah di masjid gitu, Bang. Oh iya, lebih menghimbau lebih menghimbau gitu, Bang. Ya, siap. Terima kasih Dinda Aan. Sekarang kita minta sudut pandang dari IMM lagi ya. IMM hari ini apa kegiatannya? Silakan berikan pencerahannya kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih, Bang.
Sebelumnya perkenalkan lagi ya lebih mendalam ya Bang. Ya. Lebih mendalam kami Anoki Putra, alhamdulillah kami diamanahi sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar. Ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tanah Datar hari ini alhamdulillah sedang melaksanakan proses perekrutan kaderisasi. Kaderisasi. Artinya kami sekarang sedang open recruitment anggota baru. Jadi kalau di IMM itu namanya Darul Arkom Dasar, Bang. Darul Arkom Dasar, Oh, DAD. gitu. Ya, DAD. untuk pengkaderan kaderisasi tingkat satunya gitu. Dan di IMM itu sendiri sebenarnya hal-hal seperti ini kami juga pernah mengkajinya, baik itu tentang demokrasi maupun tentang politik, pemilu dan sebagainya. Ada namanya bidangnya di IMM itu bidang hikmah dan kebijakan publik. Jadi di situ kami mengkaji ruang lingkup terkait demokrasi, terkait pemilu maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kebijakan publik. Jadi hal ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami diundang ke KPU Tanah Datar untuk berdiskusi dengan KPU berhubungan dengan peran ya OKP dalam demokrasi Indonesia. Semoga dengan kita melaksanakan diskusi ini, podcast ini merupakan ajang pencerahan bagi kita pada generasi muda untuk melek lagi politik seperti yang disampaikan oleh Bung Hilmi tadi, ya, untuk tertarik ke dalam politik dan demokrasi. Bagaimana keadaan politik kita dan demokrasi kita, karena sekarang sama-sama kita ketahui tentunya banyak kekurangan-kekurangan dalam praktik berdemokrasi gitu. Jadi itu peran kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, sebagai agen perubahan maupun agen of control tadi, ya, itu sangat diperlukan sebenarnya kita membentuk sebuah kajian-kajian dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa tersebut maupun dalam kegiatan-kegiatan UKP. Itu yang sedang kami lakukan sekarang. Jadi kepada generasi muda, terutama kepada mahasiswa, mari kita sama-sama untuk mengawal demokrasi kita hari ini, ya, dengan membentuk badan-badan kajian ya di IMM tadi seperti yang kami bilang bahwasanya kami ada bidang hikmah dan kebijakan publik. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik silahkan ya bersama-sama dengan kami, karena sekarang kita lagi proses open recruitment tadi. Jadi sama-sama kita mengawal demokrasi Indonesia hendaknya. Ya. Mungkin hanya itu Bang. Kembalikan. Terima kasih Noki. PMI lagi rekrutmen juga sekarang nggak? Udah selesai ya. Ya, terima kasih. Sekarang coba dulu dari HMI, coba silakan perkenalkan organisasi apa yang dilakukan sekarang HMI. Apakah sedang rekrutmen juga atau sedang bikin kajian-kajian apa? Silakan dari Febri. Oke, baik, terima kasih Bang. Kalau kita di Himpunan Mahasiswa Islam, kalau kegiatan hari ini kita lebih terfokus pada membaca dan juga diskusi. Literasi juga ya? Literasi. Pada umumnya OKP memang perlu memperkuatkan literasi kan begitu, Bang. Nah, beberapa hari ke belakang, baru kemarin Bang, kita juga selain demokrasi atau membahas terkait dengan politik, perkembangan politik, kita juga membahas terkait dengan nilai-nilai budaya Minangkabau. Nah, kemarin juga ada kita namanya Kohati Bang. Kohati mengadakan diskusi terkait dengan Sumbang 12 contohnya. Kemudian untuk kaji terkait dengan politik dan juga demokrasi ini, biasanya kita kalau di HMI itu ada bidangnya PTKP Bang. PTKP ya? Pemuda Perguruan Tinggi dan Kampus gitu kan. Nah, di situ kita membahas terkait dengan pertama ada kebijakan, kemudian isu-isu yang hari ini yang seperti kita lihat bersama yang sudah terjadi. Nah, kemudian dengan itu kita melakukan pergerakan-pergerakan yang dimana kami mengambil peran sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam.
Nah, 1 bulan ke belakang kalau kami DMI Bang, itu kalau DMI rekrutmen anggotanya itu namanya latihan kader 1 atau basic training. Basic training ya? Ya, basic training. Sebulan yang lalu sudah dilakukan itu di Parambahan Bang. Ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian hari ini kami juga sedang mewacanakan untuk basic training lagi Bang. Nah, karena apa? Karena kami ingin mengajak kawan-kawan, mahasiswa seluruhnya untuk bergabung sehingga kita bisa dalam kaum muda itu kita bisa lebih berperan. Ya. Gitu. Nah, mungkin itu kegiatan-kegiatan yang hari ini, Bang. Oh, Kemudian baru kemarin kita sudah alhamdulillah pindah sekretariat dari yang lama ya. ke yang baru, sekarang bertempat di atas Masjid Raya 5 Kaum. Oh iya. Ya, Sekretariat. ini itu Bang. IMM tadi sekretariatnya di mana? Kalau Di- IMM di Cibada. Cibada. Kampus 2. PMI tadi di mana? Di bawah Masjid Raya 5 Kaum. Oh, Masjid Raya 5 Kaum. Berarti kalau di MI ada Kohati, yang di IMM yang perempuannya ada ya? Kalau perempuannya di IMM itu namanya Imawati. Imawati. Kalau di PMI apa namanya? An? Kopri Bang. Kopri. Oke, selanjutnya silakan Bung Ilmi perkenalkan organisasinya lebih mendalam. Jadi apa yang dilakukan GMNI hari ini? Silakan. Apakah proses kaderisasinya sekarang juga sedang berlangsung? Silakan dipromosikan. Baik Bang, sedikit memperkenalkan GMNI Bang. Sebelum membahas tentang apa itu GMNI, saya selaku kader Ya. ingin menjelaskan Bang terkait dengan GMNI. GMNI merupakan salah satu gerakan mahasiswa nasional Indonesia Bang. Yang di situ di GMNI itu mengambil atau ideologinya yang bernamakan Marhainisme. Jadi Marhainisme ini lebih ke arah ke suatu perjuangan ke arah kaum Marhain atau kaum yang tertindas Bang. Ya. Jadi di sini kami GMNI ini memiliki yang lambang yaitunya banteng. Ya. Di sini menjadi isu-isu di Polemik tengah-tengah juga ya? polemik di tengah masyarakat Bang. Salah satunya yang mengkaitkan antara GMNI dan PDI. Jadi dari sini kami dari kader GMNI menjelaskan bahwa antara keterkaitan GMNI dan PDI itu tidak ada keterkaitannya. Kita lihat dari segi lahirnya dulu Bang, GMNI itu jauh lebih dahulu lahirnya daripada PDI. Iya betul. Dan supaya masyarakat atau kalangan mahasiswa lebih bisa menerima itu Bang. Nah, jadi GMNI ini saya ceritakan kalau GMNI ini dalam kegiatannya Bang, yang kalau yang pertama itu PPAB namanya Bang, dalam penerimaan anggota baru. Kaderisasinya ya? PPAB. Itu belum kaderisasinya Bang. Oh belum ya? Itu dalam bentuk penerimaan anggota baru dulu Bang. Di situ kita lebih mengenalkan apa itu organisasi kepada anggota-anggota baru dan apa itu ideologi yang dipakaikannya Bang di dalam GMNI itu. Jadi di dalam GMNI setelah melakukan PPAB tersebut barulah di kader yang namanya kaderisasi tingkat dasar Bang. Di situ di kaderisasi tingkat dasar itu dijelaskan apa itu marhainisme secara mendalam, apa itu tentang pergerakan di dalam GMNI dan apa itu tentang kesarinahan. Di dalam GMNI itu tidak ada yang namanya membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan Bang. Ya. Di situ di dalam suatu kepengurusan GMNI itu bisa perempuan pun bisa menjadi ketua maupun sekretaris dan bendahara. Nah, jadi di situ tingkatan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada kesenjangannya Bang. Jadi berlanjutlah sampai mulai dari kaderisasi tadi sampai ke tingkat pusatnya Bang. Dan kegiatan yang kami lakukan saat ini beberapa sekitaran 1 bulan ke belakang kami sudah membuka PPAB di tingkat cabang Bang. Dan sekarang kami sedang membuka juga PPAB di tingkat komisariat Bang, yaitu di komisariat Fuad. Bagi yang ingin berminat masuk ke dalam GMNI atau ingin tahu tentang apa itu marhainisme, apa itu tentang perjuangan kesarinahan, jadi kawan-kawan mahasiswa itu juga boleh masuk ke dalam GMNI Bang.
Dan selain kami bergerak di dalam organisasi, kami juga biasa juga melakukan diskusi-diskusi ringan, Bang. Contohnya pembahasan-pembahasan tentang isu-isu publik, opini publik, dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Bang. Iya, iya. Dan baru-baru ini kami juga di dalam cabang GMNI membahas tentang revisi undang-undang KUHP, Bang. Kitab KUHP. undang-undang Oh, yang kemarin ya? yang baru disahkan DPR kemarin. Jadi kami di situ membahas apa saja yang menjadi kerugian bagi masyarakat, apa saja yang kemarin kan banyak isu-isunya yang kabar-kabar hoax, Bang, yang di dalam pembahasan KUHP tersebut. Jadi kami di situ mencoba diskusi tentang itu, Bang. Dan di situ kami kegiatan sosialnya juga ada, Bang. Seperti kemarin itu kayak sumbangan kayak penyaluran dana ketika ada bencana. Lodo atau kegiatan sosial-sosial yang lain. Ya. Mungkin itu perkenalan dari GMNI, dikembalikan. Terima kasih Bung Ilmi yang sudah mencerahkan ke masyarakat. Ini sebenarnya menarik. Semua persoalan pergerakan mahasiswa ini tidak lepas dengan aktivitas demonstrasi ya. Demonstrasi besar-besaran yang kemarin di level nasional itu belakangnya sebenarnya adalah pergerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, terkait hal ini saya akan mencoba melihat dari sudut pandang rekan-rekan mahasiswa bagaimana sih sebenarnya pergerakan mahasiswa yang di Tanah Datar ini. Apakah melakukan demonstrasi ketika ada kebijakan dari pemerintah daerah dan lain sebagainya, dan apa saja yang mungkin kawan-kawan bisa lihat hari ini perkembangan demokrasi atau persoalan-persoalan bangsa dan negara yang hari ini tengah kita hadapi semuanya. Tadi disinggung sama Bung Ilmi terkait dengan KUHP yang sudah ditetapkan, kemarin disahkan. Kalau nggak salah itu ada bunyi persoalan penangkapan ya, seseorang yang secara mudah ditangkap aja ya nanti ya. Jadi kan dampaknya gimana ya pelaksanaannya nanti ke masyarakat sebelum peraturan atau undang-undang KUHP itu disahkan. Namun tidak hanya persoalan KUHP, kita juga melihat hari ini adalah persoalan proses demokrasi, terutama dari kita penyelenggara. Ini kita lihat bagaimana sudut pandang rekan-rekan terkait proses demokrasi kita hari ini. Kita mulai dari mana dulu ya tadi? Dari mana? Dari Bu Ilmi atau Febri? Febri dulu. Barusan Bung Ilmi baru ngomong ya. Sejeda dulu sebentar istirahat. Silakan Bung Febri. Bagaimana kondisi demokrasi kita hari ini? Pergerakan apa yang kawan-kawan lakukan terhadap kondisi bangsa dan negara kita hari ini? Silakan sudut pandangnya Febri. Oke, baik Bang. Menurut sudut pandang saya ya Pak ya, terkait dengan demokrasi kita hari ini, itu kalau saya lihat ada beberapa hal yang sudah cedera Bang, terkait dengan demokrasi kita. Patah tulang atau seleo, iya, cedera ya? Ya, butuh diobati itu demokrasi kita Bang. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena seperti yang disampaikan oleh Bung Ilmi tadi bahwa KUHP akan disahkan. Nah, sebelum mesahkan itu sudah disahkan ya. Sebelum disahkan itu kan tidak ada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang yang membuka aspirasi dari masyarakat. Tahu-tahu diketok, masyarakat sudah terkejut begitu saja. Nah, artinya kita mengetahui bahwa secara bahasa saja demokrasi itu antara rakyat dan pemerintahan. Ya. Demokrasi, demos dan kratos. Nah, artinya kalau secara istilah demokrasi itu adalah kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Tapi hari ini apa yang terjadi di antara rakyat dan penguasa itu terjadi hal yang bersimpang gitu, Pak. Tidak selaras dia. Seharusnya yang berkuasa tertinggi dalam negara yang demokratis itu
Rakyatnya ya. Iya, rakyat ya yang paling berkuasa seharusnya. Ya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang malah menyengsarakan rakyat gitu. Nah, kalau hal seperti itu tentu kita dari pergerakan-pergerakan mahasiswa itu Iya. tidak tinggal diam. Tentu kita harus mengambil peran. Apa peran pemuda terkait dengan untuk menyelamatkan demokrasi kita itu? Nah, pertama tentu sebagai kaum intelektual tentu kita harus mengkaji terlebih dahulu apa-apa aja poin-poin yang memang mesti menjadi persoalan. Kemudian apa-apa aja yang menjadi masyarakat kita itu disengsarakan. Nah, mungkin kita semua berharap masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat adil makmur. Mungkin itu harapan kita. Nah, kalau seperti saat sekarang ini demokrasi kita, mungkin Indonesia emas 2045 itu tidak ada, Bang. Indonesia cemas jadinya, bukan Iya, emas ya? cemas, malah cemas. Nah, karena malah menyudutkan masyarakat. Mungkin begitu, Bang. Iya, terkait pergerakan ini memang kita lihat beda jauh ya sebelum kemerdekaan dulu sampai hari ini. Apalagi sekarang udah ada perkembangan teknologi yang nama AI ya. Kalau bisa jadi ke depan nih orang-orang demo pakai AI juga ya. AI. Atau demonstrasinya pakai live streaming atau via YouTube ya, misal seperti itu. Oke, kita lanjut ke siapa dulu? Mana? Kiri apa Kak? IMN dulu lah sudut pandangnya. Baik, sudut pandang kita terhadap demokrasi sekarang ya Bang, Ya. demokrasi dan keadaan demokrasi di Indonesia sekarang. Jadi sebelum kita lanjut, tentunya kita harus tahu apa itu demokrasi terlebih dahulu. Gitu kan. Ya. Demokrasi itu merupakan suatu rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Artinya rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Jadi kami juga pernah juga membaca-baca suatu artikel bahwasanya ada seorang jenderal dari Yunani itu yang bernama Perikles ya, jenderal Athena Yunani itu mengatakan bahwasanya ada 4 kriteria dalam demokrasi tersebut. Yang pertama yaitu bahwasanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ya. Yang kedua, adanya kesamaan di mata hukum. Yang ketiga, adanya namanya menghargai suatu perbedaan maupun pandangan dalam suatu negara demokrasi. Yang keempat, adanya pemisahan dari kepentingan individu itu lebih kita pisahkan, artinya kepentingan bangsa maupun kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Begitulah kira-kira dari kriteria yang ditetapkan oleh Perikles tersebut, seorang jenderal Yunani kuno tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita larikan ke Indonesia ya, kondisi demokrasi di Indonesia saat sekarang ini, dari 4 kriteria tersebut, yang pertama yaitu bahwasanya rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi, artinya setiap keputusan tentunya melibatkan rakyat, melibatkan masyarakat gitu. Artinya kita lihat bagaimana keadaan sekarang ini, bahwasanya minim sekali partisipasi rakyat, partisipasi masyarakat untuk mengambil keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan publik, katakanlah di dalam ruangan-ruangan legislasi gitu, DPR. Artinya minim sekali dalam mengesahkan suatu undang-undang, dalam pengambil keputusan kebijakan publik, rancang undang-undang dan lain-lainnya itu minim sekali, sehingga bahwasanya dalam mengesahkan suatu undang-undang itu seringkali mencederai hak-hak masyarakat gitu. Artinya demokrasi pada saat sekarang ini, kalau kita larikan dalam kriteria yang menurut Perikles tersebut, itu sangat jauh sekali gitu. Artinya tidak sesuai dengan kriteria tersebut, di mana rakyat tersebut memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Yang kedua, disebutkan juga bahwasanya adanya kesamaan di mata hukum ya, kesamaan di mata hukum. Dan lihat sekarang bahwasanya masih
hukum tersebut masih tebang pilih dalam negara kita, dalam demokrasi Tajam kita, ke gitu. bawah, tumpul Istilahnya ke atas. ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas itu seringkali istilah yang kita dengar gitu. Dan memang fakta dan kenyataannya seperti itu gitu. Iya. Dan itu yang harus kita kawal hendaknya gitu. Yang ketiga yang dikatakan oleh Perikles tersebut bahwasanya dalam suatu negara demokrasi kita harus menghargai perbedaan pandangan maupun perbedaan pendapat. Dan kita lihat ya saat ini bahwasanya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia bahwasanya seringkali ya ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan itu kita di-cut istilahnya dibungkam suara kita itu yang harus kita kawal hendaknya, di mana kita perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat maupun pemimpin-pemimpin kita bahwasanya berbeda dalam pandang tersebut merupakan suatu hal yang wajar, suatu yang sah dalam negara demokrasi gitu. Selanjutnya bahwasanya kepentingan ya kelompok atau kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok itu. Artinya bahwasanya dalam negara demokrasi tentunya kita harus ya mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-galanya gitu. Jadi kalau kita lihat demokrasi hari ini ya bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan itu sedang tidak baik-baik saja, di mana hukum tebang pilih ya tajam ke bawah tumpul ke atas gitu kan, di mana simpati rakyat, istilahnya partisipasi rakyat dalam menentukan keputusan dalam pengambilan keputusan itu sangat minim sekali, sehingga seringkali mencederai hak-hak rakyat dalam pengambilan keputusan. Dan itulah kita sebagai mahasiswa ya, sebagai organisasi kepemudaan tentunya mengawal hal ini agar demokrasi kita berjalan sesuai nilai-nilai pejuang kita, nilai-nilai leluhur kita ya, agar demokrasi kita, demokrasi Pancasila itu bisa kita wujudkan hendaknya gitu. Mungkin itu dari kami Bang, bahwasanya ya kita bersama-sama mahasiswa sebagai kaum intelektual ya, sebagai kaum yang terdidik harusnya dapat mengawal hal ini dan membantu mencerahkan masyarakat bahwasanya mari kita bersama-sama mengawal demokrasi agar demokrasi ini lebih baik ke depannya. Ya. Begitu, Bang. Berarti dari keempat pilar ini, keempat-empatnya kena semua ya? Kena semua. Ya. Tadi ibarat Linda Febri cedera sekarang kondisinya. Silakan berikutnya dari Aan, kawan-kawan dari PMI, silakan sudut pandangnya seperti apa? Baik, Bang. Mengenai sudut pandang, ya seperti yang disampaikan Tung Febri, Tung Manoki tadi kan, memang sudah cacat gitu, Bang. Ya. Cacatnya kenapa? Gimana demokrasi mau jalan kalau kedua-duanya tidak disiplin gitu ya kan? Ya. Baik di bagian pemerintahannya, baik di bagian masyarakatnya. Cobalah kalau disiplin, mungkin ya setidaknya lah nggak mendekati kata sempurna lah gitu ya kan, Bang? Ya, betul. Tapi ya dimana kita lihat sekarang masyarakat aja masih enggan untuk mensukseskan demokrasi di negara kita gitu, Bang. Termasuk ya juga pemerintahan gitu, Bang. Lu gini, Bang. Lu mentang-mentang lu memimpin, lu ngambil kebijakan asal gitu, Bang. Nah, itu kesalahan di bidang pemerintahnya kan, Bang. Kalau di bagi masyarakatnya ya itu, Bang. Tidak mau mensukseskan demokrasi kita itu, Bang. Iya, iya. Berarti antara keduanya itu harus jalan beriringan ya. Iya. Kalau kita lihat sekarang kan mahasiswa di mana-mana emang melakukan demonstrasi dan penolakannya. Dan harapan kita ke depan itu harus tetap dikawal oleh kawan-kawan semuanya, terutama nanti walaupun di tanah datar ya, kita juga harus mengawal semua pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kita di KPU ini udah payah-payah, udah susah payah melakukan pilkada, sudah dipilih ya, pemimpinnya. Harapannya ke depan kita semua kawan-kawan pergerakan memantau bagaimana jalannya pemerintahan kita sesuai dengan prinsip-prinsip ya, tadi yang disebutkan Noki, 4 pilar itu harus berjalan di tanah datar. Ini yang terakhir kita nilai sudut pandangnya Bung Ilmi terkait dengan kondisi demokrasi kali ini. Baik Bang, terima kasih. Mungkin
sudut pandang dari saya sendiri, Bang. Ya. Bukan sudut saya garis bawahi, bukan sudut pandang dari GMNI, mungkin dari saya pribadi mengenai demokrasi hari ini. Menurut saya demokrasi hari ini sesuai dengan dikatakan Ketum Febri dan kawan-kawan yang lain, ada sedikit kerusakan di dalam demokrasi, Bang. Apalagi yang kita rasakan pada saat pemilihan umum kemarin, Bang. Ya. Di mana demokrasi itu dirubah sesuai dengan keinginan para kepentingan pribadi, Bang. Contohnya di dalam hal ketika pemilu kemarin ada beberapa undang-undang yang telah dirubah gitu. Ya. Nah, sebenarnya itu kan sudah mencederai tentang sistem demokrasi kita, Bang. Di mana ketika sebelum hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, demokrasi ini kan sudah kita ibaratnya sudah disempurnakan pada saat reformasi atau pada saat 98. Sudah berdarah-darah prosesnya. Pada saat itu masyarakat dan kalangan mahasiswa pun sudah berdarah-darah dan sudah banyak korban jiwa dan yang hilang. Jadi saya rasa demokrasi di Indonesia ini sangatlah ibaratnya bisa dikatakan sangatlah rusak gitu. Di mana letak kerusakannya itu tidak bisa disalahkan baik itu dari pemerintahan sendiri, Bang. Sesuai dengan dikatakan oleh Bung Aan tadi, antara yang memberi kekuasaan dan penerima kekuasaan itu harus sejalan, Bang. Di mana rakyat sekarang gimana kita mau menyalahkan pemerintahan gitu. Sedangkan pemerintahan itu kan hasil dari orang yang kita pilih gitu. Iya, betul. Sedangkan pada saat ini, Bang, hasil dari demokrasi itu kebanyakan hasil-hasil bisa dikatakan hasil-hasil yang tidak halal gitu, Bang. Dimana pada saat ini baik itu dari anggota legislatif maupun eksekutif, baik saya berani berstatement bahwasannya tidak ada anggota legislatif itu yang dipilih secara murni. Ya. Pasti di situ mengeluarkan yang namanya ongkos politik, Bang. Kos yang mahal ya. Di mana-mana pun di situ kita lihat pada saat pemilu tersebut, Bang, tidak sangat disayangkan money politik itu sangatlah bertebaran di kalangan masyarakat. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai dengan keinginan kita, tapi dengan prosesnya yang seperti itu, jangan mimpi mendapatkan pemimpin yang idaman gitu. Selagi kita mau termakan oleh yang namanya dengan uang yang diberikan money politik tersebut gitu. Jadi saya rasa yang harus disadarkan dulu itu antaranya itu masyarakatnya, Bang. Iya, iya. Masyarakatnya bagaimana cara pemilihan pemimpin atau gimana gitu. Dan di sini tidak bisa kita sesali juga dengan beberapa penelitian. Masyarakat Indonesia ini rata-rata memiliki IQ di bawah rata-rata, Bang. Jadi pada saat pemilihan umum tersebut, masyarakat di Indonesia ini sangatlah mudah terayu oleh makanan janji-janji yang seperti itu, Bang. Karena itu minim literasi tadi juga kan persoalannya, maka IQ-nya rendah ya. Literasinya kurang, jadi dampaknya IQ. Rata-rata pendidikan di Indonesia itu kan kebanyakan hanya sampai tamatan SD, Bang. Tidak sangat kalau kita bicarakan tentang pendidikan, Indonesia ini sangatlah minim akan pendidikan. Mungkin di tanah datar ini sudah sangat sedikit tempat-tempat yang pendidikannya tidak terjangkau gitu. Tapi di tempat-tempat lain kita sayangkan pendidikan itu sangatlah minim terjangkau oleh modernisasi tentang pendidikan sekarang, Bang. Maka dari hasil pendidikan tersebut lahirlah rakyat-rakyat seperti itu, Bang. Jadi untuk pendorong itu, Bang, sebetulnya kalau kita mengkaji tentang demokrasi, yang sebetulnya demokrasi ini yang betul-betul berjalan kan setelah reformasi. Sebenarnya kalau menurut statement saya, Indonesia itu tidak cocok yang memakaikan yang namanya sistem demokrasi, Bang. Ya, apalagi sistem demokrasi yang terbuka. Di mana kalau sistem demokrasi yang terbuka seperti sekarang sangatlah lumrah terjadi yang namanya money politik tersebut, Bang. Di mana
dengan hasil demokrasi yang seperti itu, pemimpin-pemimpin atau hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut sangatlah tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Banyak kebijakan-kebijakannya tersebut yang merugikan pada rakyat. Kita lihat saja pada saat pemimpinan presiden yang periode ini, sangatlah banyak kontroversial yang terjadi gitu terhadap yang kita rasakan, baik itu kenaikan pajak yang dirasakan oleh instansi-instansi lain, yaitunya tentang efisiensi kan Bang. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak kondusif gara-gara pemotongan tersebut gitu. KPU juga dampak salah satunya efisiensi. dampaknya oleh KPU gitu. Dan saya rasa di dalam pengambilan kebijakan tersebut, kalau disebut tentang balik lagi kepada demokrasi tersebut, antara pemerintahan dan rakyat. Kalau kita kaji secara dasarnya, kalau di dalam demokrasi ini ibaratnya yang memiliki kekuasaan itu kan rakyat. Jadi karena rakyat ini banyak, tidak bisa memimpin, harus butuh pemimpin, maka dia, bahasa kasarnya Bang, dia tunjuk satu pembantu untuk mengurus mereka bersama, yaitu yang namanya pemerintahan. Dan pemerintahan itu pun menunjuk para pembantu-pembantunya untuk membantu dia untuk mengurus rakyat tersebut. Tapi yang kita lihat pada saat ini, masyarakat ini yang dijadikan pembantu oleh pemerintahan. Kita giat bayar pajak dan yang lainnya, kita apapun pada saat ini saya lihat dikenakan pajak kan Bang. Baik itu dari pajak penghasilan, baik itu dari belanja dan hal-hal yang lain. Dan yang kita dapatkan dari hasil pajak kita tersebut sangatlah minim gitu Bang. Jadi dari hasil itu makanya perlulah kami dari pergerakan mahasiswa untuk selalu memantau tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan tersebut yang kurang rasa yang tidak menguntungkan kepada rakyat gitu Bang. Soalnya pemerintahan itu kan seharusnya melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat pembantunya gitu. Ya. Kembalikan Bang. Terima kasih Bung Ilmi. Nampaknya dari sudut pandang kawan-kawan semuanya, kondisi demokrasi memang lagi cedera atau dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Nah, ini menandakan bahwasanya kawan-kawan pergerakan mahasiswa yang ada di tanah datar tidak pragmatis ya terhadap kondisi-kondisi, apalagi politik praktis dan lain sebagainya. Ini berkaitan juga dengan pembahasan kita perkembangan demokrasi, itu kaitannya dengan proses pemilu dan pilkada kita yang beberapa kali kita lakukan. Mulai dari awal dibentuknya KPU sampai hari ini, tentu yang namanya kita di KPU Tanah Datar terus menerima kritik-kritik dan saran dari semua masyarakat, unsur elemen masyarakat, termasuk dari unsur elemen OKP yang hari ini hadir. Dan kita berkaitan juga dengan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan ini merupakan bentuk kritikan kemarin kawan-kawan dari masyarakat semuanya. KPU ini apaan kerjaannya? Nggak ada lagi. Dia nggak tahu, padahal setelah pilkada ada sengketa, kemudian kita evaluasi, kemudian kita tetap melakukan pemutakhiran data pemilih hari ini secara berkelanjutan, kemudian sosialisasi berkelanjutan hari ini. Nah, kemarin di proses pemilu dan pilkada kita sempat dikritik. Ini sosialisasi KPU-nya tidak ada. Padahal sebenarnya yang melakukan sosialisasi tidak hanya KPU ya. Kita dibantu juga oleh kawan-kawan Bawaslu, malah pemerintah daerah sampai ke Nagari juga melakukan sosialisasi. Namun tentu yang namanya kritik terhadap kita penyelenggara itu biasa saya sebagai proses evaluasi dan perbaikan kelembagaan kita ke depannya, termasuk dengan proses sosialisasi. Hari ini kita sampaikan bahwasanya proses sosialisasi pendidikan pemilih itu tidak hanya terhenti di setelah sengketa kemarin ya. Hari ini dan ke depan kita akan tetap lakukan yang namanya pemberian informasi pada masyarakat melalui kegiatan Potludo, terutama hari ini. Kita mungkin terbuka ya sebagai lembaga yang menerima masukan dari masyarakat, terutama dari kawan pergerakan. Apakah ada atau kawan-kawan boleh bercerita terkait dengan bagaimana proses pemilu dan pilkada yang kami lakukan sejauh ini, apakah ada perbaikan-perbaikannya, evaluasinya. Karena yang menjadi
tonggak perubahan dalam sebuah demokrasi itu dari kawan-kawan pergerakan sendiri ya. Jangan sampai nanti KPU Kabupaten Tanah Datar ini didemo oleh bukan harapan gitu ya. Pada prinsipnya kita menerima semua kritikan. Apakah ada saran perbaikan yang lain sebagainya terhadap kami atau kedepannya nih kegiatannya Bang, podcastnya diundang lagi, kita jangan sampai terhenti di proses hari ini aja, nanti secara berkelanjutan diundang lagi. Kami meminta nih sudut pandang atau tanggapan dari kawan-kawan bagaimana kinerja KPU Tanah Datar lah ya hari ini dari sudut pandang kawan-kawan mahasiswa. Kita mulai dari mana dulu nih? Tadi dari IMM dulu ya. Kan dari ya Febri dulu lah. Silakan. Ini kondisi kita hari ini di KPU. Apakah ada kritik dan sarannya? Silakan Febri. Baik Bang, mungkin kalau dikritik kurang tepat ya. Ya. Ya, dengan melihat proses dari awal KPU untuk menyelenggarakan sampai setelah terpilihnya seorang pemimpin, tentu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Pertama itu, tentu sebagai KPU yang sebagai badan penyelenggara, tentu dia memperhatikan bagaimana pesta demokrasi ini berjalan dengan lancar, aman dan tentram. Ya. Ya, jangan sampai nanti di saat pesta demokrasi itu malah menjadi sebuah ajang perpecahan bagi masyarakat. Ya. Nah, perannya sebagai KPU di situ atau kita sebagai OKP atau nanti bisa dikolaborasikan, tentu kita speak education kepada masyarakat bahwa walaupun ya memang di saat pesta demokrasi itu kita beda-beda pilihan, tentu orang memiliki pilihan masing-masing, memiliki pandangan masing-masing terhadap pemimpin yang akan dipilih. Nah, jangan pula sampai itu malah menjadi persoalan personal di antara pemilih gitu. Ya. Sehingga walaupun siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemimpinnya, maka kita itu tetap satu nusa, satu bangsa gitu, Bang. Nah, kemudian ini harapannya, Bang. Harapan kami selaku pemuda bahwa kalau penyelenggara itu tentu harus independen. Ya. Betul. Nah, kalau harus independen berarti dia berdirinya itu di tengah-tengah, tidak berpihak kepada siapapun. Ini harapannya, Pak. Nah, harapannya semua penyelenggara, baik itu dari KPU RI, KPU Sumbar, KPU Kabupaten, bahkan sampai ke ad hoc-nya, itu tidak terlibat dalam politik praktis. Ya. Maksudnya saya di situ, jangan nanti kadang para penguasa itu memanfaatkan penyelenggara untuk jalan kemenangan, untuk memiliki kekuasaan. Jangan sampai itu dijadikan alat. Harapannya seperti itu, Pak. Ya. Nah, dengan demikian maka sebagai penyelenggara memang betul-betul menjadi adalah yang membuat wadah untuk masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa memilih pemimpin sesuai dengan kriteria masyarakat itu masing-masing. Itu, Bang. Harapannya seperti itu, Bang. Tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kalau ada intervensi artinya seorang atau siapapun yang menjadi penyelenggara tentu menggoyangkan sebuah prinsip dari penyelenggara itu sendiri. Independensi itu sendiri ya. Independensi. Kan ada tuh 11 prinsip ya, Pak, yang ada di KPU yang di Undang-Undang 2017. Ya. Harapannya seperti itu, Bang, menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sudah diamanatkan undang-undang. Harapannya itu ke penyelenggara atau bebaslah KPU ataupun ad hoc atau penyelenggara ada Bawaslu juga. Iya, ada Bawaslu ya, juga. Bawaslu yang mengawasi. Sebenarnya antara KPU dan Bawaslu itu harus saling bekerjasama dan koordinasi. Bekerja sama. Itu satu kesatuan yang
Ya. kokoh sebenarnya bang. Yang satu penyelenggara teknis, yang satu mengawasi penyelenggara teknis atau mengawasi kebijakan-kebijakan yang mungkin ada pelanggaran. Ya, tapi alhamdulillah Gitu, Bang. kita di Tanah Datar koordinasi antara KPU dan Bawaslu itu cukup intens sekali ya. Kalau ada persoalan kemarin ya kita koordinasikan, pecahkan masalahnya sampai hari ini diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih dari Kemudian Dinda- satu lagi bang, Ya, terkait dengan seperti Bung Ilmi awal tadi, hari ini itu sudah maraknya terjadi money politik bang. ya politik Akan uang. tetapi bang, politik uang itu kalau kita lihat secara empiris, secara langsung, itu memang sudah hal yang biasa dilakukan. Padahal itu adalah suatu pelanggaran berat, ya kan bang? Ya, Nah, betul. pelanggaran berat seharusnya itu ditindaklanjuti. Nah, hari ini yang terjadi ketika politik uang atau money politik itu terjadi, masyarakat itu cenderung takut untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang. Ya, Kenapa? Karena sudah menerima uang. Iya, karena kenapa bang? Karena ketika masyarakat itu ingin melaporkan atau ingin mengajukan sebuah laporan ke pihak yang berwenang, takutnya penguasa malah menjadi bumerang balik bagi masyarakat yang melaporkan, sehingga masyarakat yang menjadi yang bermasalah. di Bermasalah situ. jadinya. Iya. Kambing hitam kan. Iya. Nah, di situ bang. Nah, harapannya ke depan itu memang apa ya? Cukup profesional lah ke depannya penyelenggara kalau memang kalau ada Temuan money politik money gitu ya. politik itu yang dilaporkan masyarakat tentu dengan bukti-bukti yang ada. Iya, betul. Harapannya lebih terbuka lagi terkait hal-hal seperti itu. Karena dengan money politik itu menciptakan pemimpin-pemimpin yang memang gila money juga kan. Iya gila. Karena kos politik atau politik uang nih pengaruhnya sangat besar kali. Sangat besar. Sebenarnya kemarin kita ada temuan juga Bawaslu terkait persoalan politik uang ini, tapi kan yang namanya prosedur ada temuan bisa dilaporkan, bisa jadi persoalan seperti ini masyarakat jadi takut untuk melapor. Padahal ada isunya nih, isunya berkembang di masyarakat, politik uang. Namun ketika diteliti oleh Bawaslu-nya tidak memenuhi persyaratan bersama Gakumdu ya, kan ada sentra Gakumdu. Oh tidak ada temuannya, nggak ada rekomendasi dari Bawaslu-nya. Jadi persoalannya jadi hilang seperti itu ya. Jadi itu menarik juga Dinda Febri terkait politik uang dan masyarakat jadi enggan untuk melapor karena nerima uang. Dan masyarakatnya harus dikasih edukasi juga. Seharusnya jangan diterima uangnya. Kalau sudah menerima uangnya, itu sama dia terlibat juga di dalam. Jadi untuk melapor karena sudah terima uang, jadi malu jadinya, nggak berani. Apalagi nanti kalau seandainya ada intervensi dari pihak luar dan lain sebagainya, itu persoalan lain ya. Pada prinsipnya kita cerdaskan masyarakat, jangan sampai menerima uang atau money politik. Mungkin itu ya Feb ya. Iya. Kemudian kita dengar dulu dari pandang kawan-kawan mana dulu? Bebas. Ini udah masang mic nih Bung Ilmi, silakan. Ilmi. Baik bang, sudut pandang atau kritik dan saran untuk penyelenggara atau KPU-nya bang. Menurut saya kritik dan sarannya itu terhadap KPU. Yang pertama ketika perekrutan baik itu PKD, KPPS, PPK itu sangat dirasakan bang. Nah, terutama kemarin kebetulan saya kemarin jadi petugas KPPS bang. Oh KPPS pada tahun 2000 pilkada kemarin bang. Dan yang saya lihat pada perekrutan tersebut masih banyak yang di situ yang memakai yang namanya ordal. Ordal. Ya. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu bang. Kebanyakan yang diterima itu tentu orang-orang terdekat dan saya salah satu dampak dari orang dalam ya? Dari kebijakan pada pemilihan umum 2024 kemarin bang. Di mana yang diterima itu hanyalah orang-orang yang
yang apa namanya bang, yang dekat atau saudaranya. Ya. Sedangkan kami yang dari beberapa kalangan mahasiswa kemarin yang saat mendaftar sudah jauh-jauh mendaftar. Kebetulan tempatnya di Lintau pula bang. Mendaftar dan ketika itu Pakai banyak surat keterangan kesehatan juga ya. Ya. Dan ketika saudaranya yang mendaftar itu pun bisa mendaftar melalui saudaranya yang bekerja di PPS tersebut. Dan itu salah satu mungkin menjadi evaluasi bagi KPU supaya saat perekrutan tersebut lebih bang, kepentingannya itu lebih orang yang memiliki kemampuan, bukan memiliki orang dalam gitu. Oh iya. Okay. Dan saya sangat mengapresiasi juga kepada pemilu bang pada saat pelaksanaan pilkada kemarin. Tahulah pada saat pilkada kemarin sangatlah panas gitu. Karena head to head kita ya. Head antara apa namanya Incumbent melawan incumbent juga. Itu. Dan kebetulan salah satu ibaratnya yang incumbentnya dari Lintau dan yang satu lagi dari bisa dikatakan dari Batu Sangkar. Itu pun kemarin sangat banyak polemik dan saya apresiasi KPU dan Bawaslu pada saat pilkada kemarin bisa berjalan dengan maksimal seperti itu walaupun hasilnya kemarin diselesaikan di MK gitu bang. Mungkin itu saran atau kritik dari saya sendiri bang. Ya, sebenarnya menarik juga yang disampaikan Bu Ilmi bahwasanya head to head ini memang persoalannya sangat dinamis sekali, apalagi sampai ke daerah-daerah. Terkait dengan rekrutmen KPPS kita juga menemui bermacam-macam persoalan, akhirnya ya diselesaikanlah. Misalnya di nagarinya diselesaikan oleh Babinnya, dari pihak kepolisian dan wali nagarinya, alhamdulillah semuanya diselesaikan dengan baik. Karena persoalan head to head, ketika yang di sebelah ini melapor, ini curhat dari Bawaslu ya, yang pihak ini melapor juga, melapor, akhirnya laporannya banyak sekali. Itu juga terkait dengan proses rekrutmen ad hoc kita ya, Bung Ilmi. Mungkin sedikit lagi bang, terkait dengan yang disampaikan Bung Ketum tadi, ya mungkin masalah tentang manipolitik tadi bang. Seharusnya Bawaslu atau KPU memiliki sarana yang bisa melaporkan secara instan gitu bang. Jika terjadi indikasi pelanggaran pelanggaran pidana pemilu, jadi masyarakat itu bisa melaporkan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor KPU atau Bawaslu gitu. Nah, dengan beberapa persyaratan, contohnya beberapa barang bukti langsung bisa dimasukkan ke dalam, baik itu dalam bentuk website, baik itu dalam bentuk aplikasi. Gitu. Jadi pelanggaran terutama pada pelanggaran pidana ketika pemilu atau pilkada itu mempermudah tugas antara KPU dan Bawaslu. Atau misalnya seperti scan QR ya, sekali di scan nanti diisi formnya seperti itu ya. Ada beberapa kolom-kolomnya yang harus dimasukkan ke situ. Contohnya beberapa barang bukti yang bisa memenuhi unsur pidananya gitu, Bang. Terima kasih Bung Ilmi. Selanjutnya kita dengar dari kawan-kawan IMN dulu lah terkait masukan dan kritikannya terhadap kita. Baik, terima kasih sebelumnya Bang. Jadi terkait kritik kemusaran sebenarnya saran nih ya Bang. Saran. Jadi suatu pemilu yang jujur, adil dan transparan itu bisa terwujud jika penyelenggaranya itu menjunjung tinggi independensi maupun integritasnya gitu. Jadi suatu pemilu itu akan bisa terwujud secara adil, jujur dan transparan gitu. Jadi kami dan kita semuanya tentu mengapresiasi juga ya bahwasanya KPU sekarang mengadakan podcast semacam ini merupakan edukasi kepada masyarakat maupun generasi muda lewat ruang digital itu. Ruang digital. Jadi ini kami berharap podcast ini ditayangkan gitu. Jadi bisa memberikan sebuah pencerahan maupun edukasi ke masyarakat, terutama sekarang bahwasanya masyarakat itu banyak mengikuti perkembangan politik maupun demokrasi itu melewati ruang-ruang digital maupun sosmed gitu.
sosial media. Jadi memang ini suatu hal yang bagus yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mencerahkan maupun mengedukasi masyarakat terkait demokrasi maupun pemilu. Dan kami juga tertarik dengan politik uang tadi, money politik tadi. Kami berpandangan bahwasannya selama angka kemiskinan itu masih tinggi di Indonesia, tentu money politik tersebut tidak akan bisa kita hilangkan. Ya. Karena siapa juga yang tidak mau uang, kan? Siapa juga yang tidak membutuhkan uang. Jadi seharusnya tentunya pemerintahan tentunya meningkatkan lapangan pekerjaan, membuka ruang lapangan pekerjaan. Jadi setidaknya dengan meningkatnya lapangan pekerjaan tentunya kita baru bisa mengedukasi masyarakat bahwasannya money politik tersebut merupakan suatu hal yang tidak baik dilakukan gitu. Jadi kami berharap semuanya bahwasannya kita dapat mengawal semua hal yang terjadi dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu maupun itu money politik. Sekarang kita sudah ada sosial media, zaman sudah canggih, artinya semuanya bisa menjadi pengawas. Masyarakat semuanya bisa menjadi pengawas. Apabila ada temuan-temuan di bawah bisa dilaporkan lewat sosial media. Sekarang ada sosial medianya KPU, IG KPU, bisa di sana dilaporkan bahwasanya ada temuan-temuan semacam itu gitu. Jadi kedepannya kami berharap KPU dengan OKP ini bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan bahwasanya bagaimana pemilihan yang baik tersebut bagi pemula gitu. Bagaimana pemilu tersebut jujur, adil dan transparan tanpa memihak gitu. Jadi itu yang kita harapkan nantinya KPU bisa membuat semacam video pendek atau video dokumenter nantinya gitu, edukasi untuk mencerahkan masyarakat bagaimana pemilu ini bisa kita kawal menjadi pemilu yang baik dan bagus ke depannya gitu. Gitu, Bang. Ya, terima kasih Noki. Selanjutnya kita dengar dari kawan-kawan PMII. Aan, silakan. Kalau dari saya, Bang, sepertinya tidak ada kritik untuk KPU nih, Bang. Melihat kinerja KPU dari tahun 2024 ya. Ya. 2025 ya. Apalagi itu yang pas gudang logistik hanyut itu, Bang. Waktu pemilu ya? Ya. Itu saya beranggapan wah, KPU-nya bisa ini berhenti pasti ada yang tumbang anggota KPU ini. Gitu. Kita malam langsung turun ke lokasi, langsung lihat cek ke gudang. Malam itu, Bang. Malam pas kejadian. Nah, itu yang ya patut dia cumi jempol gitu ya, Bang. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada saran ya. Hanya saran, Bang. Ya. Yang mengenai sama yang dibilang Bung Gemeni tadi mengenai perekrutan anggota gitu, Bang. Iya, betul. Apalagi di KPPS ya kan, Bang. Di sana KPPS itu kan ibaratnya pion. Ya. Pion bagi demokrasi ujung tombaknya. Kita. Ya, ujung tombaknya kan memang. Jadi untuk pemilihan rekrutmen KPU, rekrutmen KPPS itu, Bang. Diharapkan itu bukan hanya sekedar orang yang terutama bagi rahasia umum gitu, Bang, orang-orang sekitar gitu, orang-orang terdekat ya kan, Bang. Ordal tadi. Ordal tadi, Bang. Bukan hanya itu, Bang. Usahakan untuk pemilihan KPPS itu utamakan orang yang berpengalaman dan orang yang memiliki kerja yang bagus gitu, Bang. Sebab apa, Bang? Saya lihat ada di beberapa TPS saya lihat kemarin. Saya lihat dia kan ada bertujuh anggota KPPS itu, Bang. Ya, KPPS 7. Kadang yang maksimal kerjanya cuma 3 orang, Bang. Jadi saya kasihan sama yang 3 orang itu, Bang. Selesai demokrasi, selesai pemilihan, orang itu tumbang. Bahkan ada yang sampai terenggut nyawanya. Iya, betul. Di sana, Bang. Jadi usahakan
merekrut anggota itu yang kinerjanya bagus lah gitu ya Bang. Ya. Dan paham dengan apa yang akan dia lakukan gitu Bang. Ya betul. Gitu Bang. Saya terima kasih An. Sebenarnya ini sarannya sama dengan Bu Ilmi, sama yang kita sampaikan bahwasanya memang persoalan itu banyak muncul di di masing-masing nagari. Karena kita di KPU kemarin juga disibukkan dengan tahapan lain, misalnya dari kampanyenya, persiapan logistik dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di tingkat nagari PPS, kita sudah mempercayai sepenuhnya kepada mereka. Namun persoalan itu pasti yang muncul. Ini akan kita jadikan untuk sebagai saran perbaikan kita ke depan, bagaimana proses rekrutmen ad hoc kita tidak hanya di KPPS, ada namanya Pantarlih, bahkan rekrutmen PPK dan PPS-nya nanti akan kita rubah, perbaiki apa yang kurang-kurang untuk evaluasi kita. Tidak hanya di level PPK PPS, rekrutmen di KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan secara nasional hari ini sedang dievaluasi juga ya. Kebetulan di RI kita juga sedang melakukan evaluasi rekrutmen. Mungkin ini yang menjadi perbaikan untuk kita semua, dan kita tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik rekan-rekan mahasiswa semuanya, termasuk tadi sarannya dari Anoki bagaimana proses edukasi ini sampai ke masyarakat, terutama generasi Z hari ini adalah mereka yang melek dengan perkembangan teknologi, terutama dengan podcast kita yang kita tayangkan di YouTube. Nanti akan kita tayangkan, kawan-kawan dari tim nanti akan mengedit terlebih dahulu. Nanti silahkan rekan-rekan semuanya, kawan-kawan, di like, subscribe kegiatan Podludo Podcast Pemilu dan Demokrasi Oke kita, yang hari ini temanya adalah tentang peran organisasi OKP terhadap demokrasi di Indonesia. Nanti silakan kawan-kawan semuanya dicek kembali di YouTube KPU Kap Tanah Datar kegiatan kita hari ini. Silakan bantu share ke kawan-kawan dan informasikan bahwasanya kegiatan sosialisasi KPU hari ini merupakan bentuk keberlanjutan program-program KPU dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kawan-kawan pergerakan mahasiswa, mulai dari HMI, terima kasih Dinda Febri, Bung Ilmi dari GMNI, Dinda Anuki dari IMM, Dinda Aan dari PNBI. Terima kasih banyak kawan-kawan hari ini yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita. Harapannya nanti di sesi kedua kita akan bertemu lagi ya dengan Podludo, tentu temanya adalah isu-isu terkini. Mana tahu nanti ada isu terbaru atau dari kawan-kawan ada usulannya enggak? Apa Bang, nanti kita bikin podcast apalah, judulnya apa? Silakan nanti sampaikan kita. Pada prinsipnya kita akan melayani kawan-kawan semuanya, terutama dengan perhatian kami sangat atensi sekali lah kepada pergerakan mahasiswa hari ini. Jangan sampai pergerakan mahasiswa hanya tinggal simbolis saja. Yang namanya pergerakan tentu harus bergerak terus ya, apapun kondisinya hari ini, terutama di Tanah Datar. Silakan kawan-kawan tidak hanya mengamati persoalan-persoalan di pemilu dan pilkada aja, nanti sebagai agent of change yang merupakan tridharma perguruan tinggi, silahkan dijalankan masing-masing kawan-kawan dengan metode-metode ataupun cara-cara dari masing organisasi-organisasi yang kawan-kawan punya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.